Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, setiap kita sangat dikasih Tuhan. Ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, di hati kita. Ada kebaikannya, ada anugerahnya yang selalu kita rasakan setiap hari, setiap waktu. Amin. Ya, kita selalu mengucap syukur di hari-hari hidup kita. Kita datang ke tempat ini juga penuh dengan ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur ada kekuatan, ada sukacita, ada ketenangan. Terima kasih, kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan hanya bagi nama Yesus. Kita mau arahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami bersyukur Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami, memberkati hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih sungguh lagi, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan
nyatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Ini hati kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Engkau Yesus yang selalu ada di dalam hidup kami, memberkati hidup kami. Kami berserah penuh. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Ada kehidupan di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagimu. Kita mau lebih sungguh lagi. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan ya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Lebih sungguh lagi katakan segala puji. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau baik Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang ke tempat ini memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, Engkau yang telah memberikan kemenangan, Engkau yang telah memberkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau tetap menyatakan kebaikan Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, kita mau menari, kita bergoyang, berjoget ya.
kebaikan Tuhan? Puji Tuhan, terpancar wajah kita selalu bersuka cita. Amin, kita mau selalu bersyukur. Kita mau katakan soraklah haleluya. Semua coba angkat tangannya. Kita lambaikan semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Semua angkat tangan. Soraklah. Mana lambaian tangannya? Ya. Haleluya. Hey. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lambaian tangannya mana? Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk bagi jatuh puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk bagi jatuh puji Tuhan. Angkat tangan semuanya. Soraklah, 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 haleluya. Haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kami mau selalu bersyukur Tuhan di dalam hari-hari kami. Karena Engkau baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya orang sadar untuk pakai berdiri. Kita mau katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan, hanya pada Engkau Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh datang untuk memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan selalu baru datang dalam hidup kami. Dan biar setiap kami Tuhan sore hari ini boleh menikmati Engkau, merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan hari-hari ini bukan lagi karena hal yang lainnya, tetapi karena kami merasakan betapa Allah yang kami sembah sungguh mengasihi kami. Bapak terima kasih bahwa kami untuk lebih lagi Tuhan mengenal akan Engkau, mengenal akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan semuanya berdampak luar biasa, supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapa angkat bawa keberadaan setiap kami yang lemah dikuatkan oleh Engkau, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, mari Bapak angkat itu semuanya dan bawa mereka untuk dapat melihat betapa ada begitu banyak jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu sore hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman Allah yang akan terus memberikan kekuatan bagi kami, bahkan membawa kami untuk mengenal lebih dekat akan Engkau, sehingga semua kami akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Ya, sore hari ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat lebih mengenal Tuhan kita yang luar biasa.
Dan ada begitu banyak dampak dahsyat yang ketika Bapak Ibu Saudara boleh mengenal Allah kita yang luar biasa ini, ya. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang nanti ketika kita menjalani keberadaan hidup ini, baik dimanapun kita berada, itu akan terus memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa, ya. Sehingga hari-hari saudara enggak cuma hari-hari yang biasa, tetapi hari-hari yang dipenuhi dengan begitu banyak damai sejahtera, sukacita, amin, kesejahteraan, dan begitu banyak hal yang Tuhan ingin supaya kita merasakannya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib membayar semua harga yang harus kita bayar, ada begitu banyak dampak yang Dia sudah lakukan sesungguhnya. Sehingga ketika kita semakin mengenal akan hal ini dan semakin mempercayai hal ini, dampaknya itu mempengaruhi kehidupan kita lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi sore hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang tentunya akan menjadi berkat buat setiap kita. Tapi sebelumnya saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk terus diingatkan kembali tentang bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, alasan yang paling utama bukanlah untuk supaya kita menyenangkan hati Tuhan, karena hati Tuhan sudah senang, amin. Iya, seakan-akan kalau kita nggak nyanyi Tuhan tuh nggak senang gitu, iya. Hati Tuhan tetap senang ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi apapun, amin. Tidak mempengaruhi keberadaan Tuhan, tapi itu akan mempengaruhi keberadaan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Bapak Ibu Saudara datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu semuanya adalah dasarnya adalah ucapan syukur atas semua kebaikan di mana Tuhan sudah memberikan kesukaan dalam hidup kita. Amin. Sehingga ini hal yang harusnya kita pahami, ya. Sehingga ketika kita menjalani sebuah keberadaan di ibadah, ini dampaknya luar biasa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ingin sampaikan bahwa esensi dari ibadah adalah sebuah perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketika ibadah harusnya ada sebuah perubahan, ya, karena ibadah bukan mencari, ya, kesenangan semata, tapi mencari kebenaran. Karena ketika Bapak Ibu Saudara beribadah hanya sekedar mencari kesenangan, ya, kesenangan hanya ditemukan di tempat bermain, ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara beribadah tetapi tidak menemukan perubahan, tapi menemukan hanya kesenangan, berarti saudara sedang datang ke tempat bermain, ya, gitu, ya. Tetapi yang sesungguhnya esensi ibadah adalah perubahan paradigma kita diubahkan, di mana kita semakin mengenal akan Tuhan kita, amin. Semakin mempercayai Dia, semakin menyadari betapa anugerahnya luar biasa, betapa kematiannya berdampak luar biasa dalam hidup kita. Ada sebuah perubahan yang akhirnya mengubah kehidupan kita, di mana kita bisa merasakan betapa Bapa mengasihi kehidupan kita, amin. Nah, kasih yang luar biasa ini mengubah kasih kita. Sehingga ketika kita tidak bisa mengasihi sesama, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah merasakan kasih Bapa yang luar biasa ini, dampaknya adalah kita bisa mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengampuni sesama, Bapak Ibu Saudara harus disadarkan betapa Bapa sudah mengampuni saudara. Amin. Iya, dosamu sudah diampuni yang begitu luar biasa. Sehingga sadar tidak sadar, ini berdampak dalam hidup kita, mengubah kita, sehingga kita mampu untuk bisa mengampuni. Amin. Nah, hal-hal perubahan yang luar biasa ini harus terus terjadi dalam hidup kita. Sehingga perubahan-perubahan ini akan menjadi berkat. Bukan buat Bapa di surga, tapi buat kita yang menjalani perjalanan di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika saudara menghadapi apapun tantangan dalam hidupmu, hati yang sudah diubahkan ini akan mampu untuk dapat mengatasi semua keberadaan pergumulan saudara. Amin. Dan ini akan membuat saudara akan jadi lebih sejahtera di dalam perjalanan kehidupan saudara. Nah, ayat ini berkata, Bapak Ibu Saudara, apabila aku bertemu dengan apa? Perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi apa? Kegirangan bagiku. Puji nama Tuhan. Ya, ini sebuah ayat yang luar biasa yang harusnya kita menyadarkan kepada kita betapa Allah ingin supaya kita disadarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, ternyata itu akan apa? Membuat kita mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Di mana kita bisa menikmati akan keberadaan firman-Nya ini, dan ini menjadi kegirangan karena kebenaran firman Allah akan memerdekakan kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang tadi terbelenggu dengan kemarahan, sekarang dimerdekakan. Amin. Saudara terbelenggu dengan sakit hati, nggak bisa mengampuni, sekarang saudara dimerdekakan. Saudara terbelenggu dengan iri, dengki, dengan apa lagi ya? Dengan suka hal-hal yang nggak menyenangkan begitu, yang membuat saudara sendiri merasa bahwa kenapa gua begini ya? Dan itu sebetulnya nggak baik buat kita.
Bapak Ibu Saudara dimerdekakan. Amin. Sehingga kebenaran-kebenaran ini akan membuat kita hidup di dalam perjalanan yang semakin hari semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah, lebih lagi senggol kiri kanan saudara. Saudara harus berubah. Amin. Haleluya. Ya. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang luar biasa ya. Nah, tema malam hari ini adalah miliki pewahyuan tentang Yesus yang lebih besar, ya. Karena ada dampak yang luar biasa ketika kita memiliki pewahyuan tentang Yesus yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kebenaran firman Allah, itu harusnya membawa kita semakin lebih mengenal akan Tuhan kita, semakin mengenal karyanya yang luar biasa. Sayangnya ada banyak seringkali kita datang ya hanya untuk menikmati bagaimana musiknya indah atau tidak. Bagaimana suasananya ya luar biasa atau tidak. Tapi kita lupa harusnya mendengarkan kebenaran firman-Nya yang mengubah kehidupan kita. Amin. Akhirnya ketika kita hanya melihat suasananya, banyak gereja hari-hari ini membangun suasana. Seakan-akan suasananya itu luar biasa. Saudara kalau masuk ke ruangan itu wow ya, membuat kita merinding. Wah, seakan-akan hadirat Tuhan luar biasa. Tapi setelah itu pulang dari gereja jadi biasa lagi, saudara. Kenapa? Karena kita hanya dipengaruhi oleh suasana, ya, oleh musik yang indah, oleh ya gemerlapannya lampu yang luar biasa, ya. Itu semua yang mengubah keberadaan kita. Enggak, saudara. Itu hanya membuat sebuah hal-hal suasana yang membuat kita seakan-akan Tuhan hadir. Jadi akhirnya merinding jadi standar kehadiran Tuhan. Padahal saudara kalau jalan di kuburan malam-malam juga merinding ya kan begitu ya. Jadi ini nggak ada efek apapun ketika saudara tidak memahami kebenaran tentang Tuhan. Tapi yang seharusnya yang membuat engkau mengalami perubahan perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan adalah firman. Ya. Firman ini akan membuat saudara paham benar siapa Tuhan. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini dampaknya luar biasa. Nah, sayangnya hari-hari ini ada banyak orang Kristen iya, jadi Kristen bukan karena mendengar firman. Kadang-kadang mereka karena keturunan. Lah gue bapaknya Kristen, mak Kristen ya kan. Gue jadi Kristen. Sampai mereka nggak tahu kenapa jadi Kristen. Padahal Kristen itu bukan pilihan kita. Tapi pilihan siapa? Pilihan Tuhan. Amin. Iya. Bukan saudara yang pilih Tuhan. Tapi siapa? Tuhanlah yang pilih saudara. Jadi hari ini yang harusnya menjadi kesadaran buat kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus. Amin. Iya. Jadi hal ini yang harusnya ada dalam diri kita. Ya, saya selalu sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya kalau di iklan-iklan, ya kalau saudara lihat saus gitu ya, terbuat dari cabai pilihan. Biasanya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus, ya, yang seger, yang bagus gitu. Ya, itulah cabai pilihan. Lalu kita lihat diri kita. Wah, banyak jeleknya siapa kita ya. Waduh, dulunya tukang minum, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang apa lagi saudara ya. Ya, tapi kok bisa dipilih sama Tuhan? Amin. Itu adalah anugerah. Amin. Jadi ayo tepuk dada saudara, gini-gini dipilih Tuhan. Jadi ternyata kita itu bukannya yang terbaik yang dipilih Tuhan, malah yang terburuk saudara. Makanya kekristenan itu adalah anugerah. Jadi saudara, sekalipun kita ini orang yang terburuk ya, tapi kita dipilih Tuhan, itu adalah anugerah. Bukan upaya kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi ini semuanya karena pilihan siapa? Pilihan Tuhan kita yang sudah memberikan anugerah dalam hidup kita. Nah, di dalam memiliki pewahyuan tentang Yesus yang lebih besar, saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan atas keberadaan setiap kita. Dikatakan di sini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini sebuah keberadaan di mana Allah rindu untuk kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya dan di dalam pengenalan. Jadi semakin hari ketika Bapak Ibu sudah datang ke gereja, itu seharusnya membawa kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita ini. Sehingga semakin kau mengenal Tuhan kita, kenapa kita menjadikan Dia Tuhan, kenapa kita menundukkan diri dan menjadikan Dia Tuhan kita harus mengenal hal itu. Ini bukan gara-gara saudara jadi Kristen karena orang tua kita Kristen.
Bukan karena saudara gara-gara gua kawin sama dia sih, gua jadi Kristen gitu ya. Atau mungkin saudara kebawa sama teman. Iya. Kenapa kamu dibaptis? Teman aja nyemplung pak, makanya saya juga nggak enak, saya ikut nyemplung juga. Enggak gituan lagi gitu ya. Kita Kristen harusnya dibawa di dalam sebuah pengenalan. Ketika kita mengenal Tuhan kita, bagaimana Dia yang mulia rela jadi sengsara, ya, mati di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Ini membuat kita sadar betapa kita ini sangat berharga di matanya. Amin. Kita yang tidak berharga mau dibayar sama Tuhan yang sangat berharga. Bahkan dikatakan Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Sehingga hari ini ketika engkau percaya kepada Yesus, sadar enggak sadar saudara udah jadi orang benar. Amin. Dan berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara bangun tidur pagi-pagi begitu ya, saudara harus menyadari dirimu. Ya, aku adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Aku yakin dan percaya, aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya. Jadi ini hal-hal yang harus terus disadarkan kepada kita. Nah, melalui poin ini Tuhan ingin membawa kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Ya. Di dalam perjanjian lama ada 3 jenis korban bakaran yang dibawa kepada Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat di sini di dalam Imamat pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa aja yang dibawa oleh orang-orang pada zaman di dalam perjanjian lama untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan di situ, Imamat yang pertama ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ, jikalau, iya dikatakan apa? Persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkannya seekor jantan yang tidak bercela. Amin. Seekor lembu. Artinya orang yang mau mempersembahkan sesuatu seekor lembu, ini orang kaya apa orang biasa? Orang kaya, karena lembu harganya lebih mahal. Jadi orang-orang kaya yang berduit pada waktu itu mempersembahkan juga yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Gimana dengan orang-orang yang sederhana, Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-10 kita loncat di situ, apa yang mereka bawa? Bagi mereka yang tidak terlalu kaya, di sini dikatakan, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari apa? Kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor yang jantan yang tidak bercela. Jadi untuk yang istilahnya apa? Nggak terlalu kaya, dia membawa kambing domba dipersembahkan untuk ya Tuhan. Lalu gimana dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana? Coba perhatikan Imamat yang pertama ayat yang ke-14, kita loncat. Ya, ayat yang ke-14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari apa? Burung. Haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Jadi orang yang sederhana itu juga membawa, saudara. Tapi karena dia nggak bisa beli lembu, nggak bisa beli kambing domba, dia bawa apa? Burung. Ya, dibawa dipersembahkan. Kira-kira orang yang bawa lembu, orang yang bawa kambing domba, orang yang bawa burung, yang terbaik yang mana ya? Yang bawa lembu diterima. Yang bawa kambing domba diterima juga. Yang bawa burung diterima juga. Jadi ternyata tiga-tiganya diterima, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini yang diperlihatkan bukanlah tentang bagaimana orang ini memberi lembu, memberi kambing domba atau memberi perkutut, ya, memberi burung, gitu. Ya. Di sini yang dimaksudkan ya oleh keberadaan firman Allah ini di perjanjian lama, memang hal itulah yang harus dilakukan. Tetapi di perjanjian baru dikatakan di sini, walaupun bervariasi dalam ukuran dan nilai, berbagai kurban bakaran itu semuanya diterima sebagai sebuah korban yang baunya menyenangkan Tuhan. Nah, korban-korban bakaran ini bukan berbicara tentang seberapa besarnya uang kita di dalam memberikan persembahan, seberapa bernilainya ya sesuatu yang kita bawa, tapi ini berbicara gambaran tentang Kristus. Amin. Iya. Jadi ketiga-tiganya diterima. Iya, Bapak Ibu Saudara. Karena korban-korban bakaran ini bukan berbicara tentang nilai, tapi tentang satu pribadi, yaitu
Yesus dan karyanya yang sempurna yang sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, baik orang kaya, orang yang setengah kaya, orang yang sederhana, datang ke gereja membawa persembahan buat Tuhan, sebenarnya saudara sedang membawa persembahan cuma satu, yaitu Yesus. Darah Yesus yang membuat saudara diterima oleh Tuhan. Amin. Iya, jadi senggol kiri ke sana. Ternyata darah Yesus. Iya, yang bisa diterima. Amin. Iya. Nah, gambaran tentang lembu, tentang kambing domba, tentang perkutut, ini buat kita hari ini apa ya? Jadi hari ini ketika kita membawa persembahan yang kaya, yang luar biasa seakan-akan, berarti kita di sini dikatakan memiliki pewahyuan yang lebih besar. Yang membawa kambing domba, pewahyuannya sedang-sedang. Yang membawa burung perkutut, merpati, itu pewahyuannya berarti apa? Sedikit. Tapi saya yakinkan sama saudara, ketika saudara mati, sama-sama masuk surga. Amin. Iya, kenapa? Karena ini gambaran tentang Yesus. Tapi apa yang menjadi masalahnya ketika kita memiliki pewahyuan atau pengenalan akan Tuhan yang lebih besar dengan orang yang hanya sedikit? Apa yang membuat hal ini menjadi berbeda Bapak Ibu Saudara? Yang membawa persembahan yang tidak begitu kaya berarti Bapak Ibu Saudara memiliki pengenalan akan Tuhannya yang kecil, yang sedikit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tanpa disadari kita tidak sering mendengar tentang pemahaman akan firman. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan ini enggak begitu banyak. Tetapi saya sampaikan, apapun ukuran dari pewahyuan yang kita miliki tentang Yesus, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Amin. Karena Yesuslah satu-satunya ukuran penerimaan kita di hadapan Bapa. Amin. Ya, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam pewahyuan yang lebih besar. Apa sih dampak dari pewahyuan yang lebih besar? Ya. Karena kesejahteraan kita bergantung kepada poin ini. Ini pentingnya buat kita. Kesejahteraan kita bergantung kepada seberapa besar pewahyuan yang kita miliki tentang Yesus. Semakin saudara mengenal Yesus dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib buat kita, semakin kita merasakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Semakin besar. Ketika engkau menghadapi tantangan apapun, saudara disadarkan dengan poin yang luar biasa ini. Damai sejahteramu ya melingkupi engkau Bapak Ibu Saudara. Yang membuat engkau hari-hari ini, ketika tantangan bagaimanapun datang dalam hidupmu, engkau tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Ya, ini hal penting buat kita sadari. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara di dalam sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, apa yang membuat mereka mampu untuk keluar Bapak Ibu Saudara dari tanah perbudakan ini? Tuhan sudah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 9 tulah ya Bapak Ibu Saudara diberikan, tapi mereka masih belum bisa keluar sampai pada satu titik. Sebelum malam Paskah yang pertama Bapak Ibu Saudara pada waktu itu, seluruh bangsa Israel itu menerima sebuah firman Tuhan yang sama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ya, Keluaran 12 ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Mereka menerima sebuah keberadaan firman. Dan darah itu menjadi apa? Tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Satu ketika Bapak Ibu Saudara dikatakan malaikat maut akan melewati Mesir. Jadi setiap orang yang percaya di situ diharuskan untuk apa? Menaruhkan tanda darah di depan pintu rumah mereka. Di ambang pintu rumah mereka. Firman-Nya berkata, apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripadamu. Kalau enggak ada tanda darah, yang terjadi ini masalah. Ada kematian anak sulung di dalam setiap rumah tangga. Kalau suami istri itu, suaminya anak sulung, maka suaminya meninggal. Kalau istrinya anak sulung, maka istrinya juga meninggal. Jadi di rumah itu berapa yang meninggal? 2. Punya anak sulungnya meninggal juga. Ya.
punya kambing domba, yang punya anak sulung, kambing dombanya juga meninggal juga. Jadi di situ akan terjadi sebuah apa? Iya. Tragedi yang luar biasa, kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kalau mereka tidak ada tanda darah, malaikat maut lewat, anak sulung di Mesir meninggal, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, saudara tahu, mereka mendengar suara jerit tangisan yang begitu luar biasa. Ada kematian di satu rumah aja, suaranya kenceng. Apalagi orang yang saudara kasihi, pasti nangisnya kenceng. Sekarang semua rumah di satu kampung itu ada yang meninggal. Gimana suaranya, saudara? Iya. Jadi mereka pada waktu keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian diiringi oleh jerit tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak Saudara? Karena malaikat maut lewat, setiap anak sulung meninggal. Tapi kalau yang ada tanda darah, mereka aman, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika orang-orang percaya itu mendengar tentang firman Allah ini, kira-kira mereka mau ngolesin tanda darah nggak? Yang percaya mereka akan mengolesi. Tapi kalau yang nggak percaya kira-kira gimana? Alah, itu hanya omong kosong. Iya, masa sih tanda darah bisa menyelamatkan gitu ya. Nah, bagi mereka yang percaya, mereka mengoleskan Bapak Ibu Saudara. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika saudara melihat isi orang yang ada di dalamnya? Ketika mereka sudah mengolesi tanda darah, ya, mereka masih bertanya, kira-kira malaikat mautnya lewat apa enggak ini? Ya. Di satu rumah yang ini mungkin mereka bertanya, Pak, kamu punya iman enggak yang kuat? Sehingga iman kamu itu bisa menghindari masalah ini. Wah, enggak tahu ya, iman saya kuat apa enggak. Istrinya juga sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Mereka doa puasa. Satu rumah ini doa puasa. Yang di sono doa semalam suntuk. Yang di sono Bapak Ibu Saudara, ayo kita memuji Tuhan. Pujian penyembahan. Ya. Yang di satunya lagi kira-kira apa? Lagi makan-makan saudara. Ya. Karena disuruh makan. Jadi mereka makan-makan. Ketika malaikat maut lewat, kira-kira yang lagi doa puasa selamat apa enggak? Selamat nggak? Selamat ya. Kenapa? Karena ada tanda darah. Yang lagi doa puasa, selamat juga karena ada tanda darah. Yang lagi pujian penyembahan, selamat nggak? Selamat juga karena ada tanda darah. Yang lagi makan-makan, selamat juga Bapak Saudara karena ada tanda darah. Jadi mendingan mana nih? Yang makan-makan. Cocok kita. Iya. Jadi semuanya selamat Bapak Saudara. Kenapa? Karena ternyata yang menyelamatkan berarti bukan doa puasa saudara. Bukan doa penyembahan saudara, bukan pujian penyembahan saudara, bukan makan-makannya saudara. Karena yang menyelamatkan hanya darah. Amin. Amin. Tapi sayangnya hari-hari ini ada banyak orang seringkali menambahkan. Ya. Oh, Yesus memang udah mati menebus segala dosa kita. Tapi kamu juga harus tambahin pakai doa puasa supaya keselamatanmu lebih luar biasa ya. Tambahin lagi dengan doa semalam suntuk supaya Tuhan tambah sayang sama kamu ya. Tambahin lagi pakai apa lagi? Pujian penyembahan supaya nama Tuhan disenangkan gitu ya. Akhirnya kita tanpa sadar Bapak Saudara mengandalkan kekuatan diri kita. Karena seakan-akan darah Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan. Padahal itu semuanya kita diselamatkan karena darah. Amin. Iya. Jadi dari poin ini kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan kita ya hari-hari ini, kesejahteraan apapun dalam perjalanan hidupmu karena kita percaya kepada darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dalam perjalanan hidupmu mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah apapun, itu bukan karena satu dan lain hal, tapi karena memang dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dunia sudah rusak. Jadi ada begitu banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa terjadi, tapi puji Tuhan kita punya Kristus. Amin.
Karena dia sanggup untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Ketika keyakinan kita kuat akan darah, maka saya percaya kita akan menjadi seperti orang yang lagi makan. Ketika malaikat maut datang, ketika tantangan persoalan dunia ini terjadi, dunia ini berubah, tapi kita tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mempercayai bukan kepada hal yang lain, tapi kepada darah Yesus. Amin. Jadi kita di sini tidak lagi mengalami ketakutan sehingga kita harus melakukan sesuatu supaya kita dapat diselamatkan, karena kita sadar di depan pintu rumah kita sudah ada darah, dan hanya darah yang bisa menyelamatkan. Amin. Iya, senggol kiri kanan saudara. Hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Amin. Iya. Kalau saudara coba tambahkan dengan hal yang lainnya, ini yang seringkali membuat kita akhirnya ragu-ragu, bukan cuma sekedar darah. Iya. Makanya ada banyak orang hari-hari ini begitu banyak mengalami, ada banyak keraguan dalam dirinya sehingga harus menambahkan sesuatu. Iya. Ketika orang gagal di dalam perjalanan kehidupannya Bapak Ibu Saudara, makanya mereka akan mencari cara supaya bagaimana diberkati lebih lagi. Makanya enggak salah banyak orang hari-hari ini kadang-kadang ayo kita mengunjungi tempat-tempat di mana orang suci pernah hadir, gua-gua mana di mana tempat orang suci menampakkan diri. Ya. Akhirnya kita mengunjungi tempat itu karena kita berpikir dengan kita datang ke situ kita tambah dibenarkan, tambah diberkati. Bahkan kalau ada sumur 7 rupa yang bisa memberkati kita, kita datang, kita mandi di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena dikatakan kalau mandi di situ awet muda. Ya, skincare buatan Korea enggak laku, saudara kan gitu ya. Cukup mandi di di sumur aja gitu ya. Jadi ada banyak orang akhirnya mencari cara bagaimana caranya supaya menambahkan ini semuanya. Tapi yang sesungguhnya harus kita pahami, miliki pengenalan akan Kristus, bahwa dia sudah membayar semua harganya. Amin. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini, maka ibadah esensinya sebuah perubahan bukan lagi sebagai sebuah cara untuk bagaimana kita menyenangkan Tuhan, tapi sebagai sebuah relasi karena kita sudah terjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Iya. Bukan lagi sebagai alat transport transaksional gitu loh Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya ya jual beli, saya kasih Tuhan pujian, Tuhan kasih saya berkat gitu. Bukan lagi. Tapi sebagai sebuah kesukaan. Amin. Iya, supaya kita hari-hari ini bisa menikmati Tuhan lebih lagi. Jadi datang ke gereja bukan untuk hal yang lainnya. Di mana Bapak Ibu Saudara datang ke gereja untuk menikmati siapa? Menikmati Tuhan. Amin. Jadi saudara yang datang ke gereja beribadah memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan. Ya. Bukan lagi untuk supaya Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang lainnya dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan sudah membayar semua harganya. Amin. Nah ini poin penting yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal ini akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Kristus akan semakin hari semakin luar biasa. Ya, membawa kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya orang yang sudah sadar ada darah Yesus dalam kehidupannya menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya akan dipenuhi dengan kedamaian. Amin. Karena damai sejahteranya semakin melimpah. Terakhir, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, saya baca buat saudara. Ini hal penting. Tuhan ingin supaya kita menikmati dan beristirahat di dalam pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Karena Yesus adalah pembebas dan keselamatan kita. Amin. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera kita semakin melimpah? Kenali Tuhanmu dengan lebih lagi. Amin. Ini akan membuat damai sejahtera di dalam hatimu itu melimpah saudara. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu ketika engkau dalam perjalanan membangun rumah tanggamu, membangun pekerjaanmu, bersosiali dengan banyak orang, damai sejahtera itu akan mengatasi segala sesuatunya. Amin. Sehingga ketika saudara di dalam perjalanan kehidupan di dalam rumah tanggamu, engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang nyentak, saudara enggak langsung nyengor. Saudara bisa nahan. Amin. Amin. Iya, khususnya bagi bapak-bapak. Ya, katanya ada sebuah sarana yang luar biasa ketika istri lagi marah.
Ya, coba hitung katanya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau lagi misalnya lagi ketemu teman ribut, dia nyentak, kita mesti gimana gitu ya ngatasinya. Katanya mesti ngitung. Kalau lagi orang lain marah, terus kita mau marah nih, ngitung 1, 2 sampai 100, ya gitu. Tiba-tiba marahnya reda, ya kan begitu. Kalau ketemu sama relasi, ya kan gitu, pembeli atau teman dagang saudara gitu, hitung sampai 10 supaya pas mau marah enggak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiba-tiba reda jadi enggak jadi ya. Kalau lagi istri marah, suami kira-kira gimana? Ngitungnya berapa? Jangan ngitung ya. Ya, sempet ngitung aja udah masalah itu. jangan ngitung, it's okay ya, terimain aja, amin. Amin suami-suami, amin istri-istri. Istri-istri pasti aminnya lebih kencang nih. Ya, ini sebuah keberadaan di mana kita akhirnya punya damai. Tapi itu semuanya nggak harus ngitung ketika kita punya damai sejahtera. Kenapa? Karena ketika orang yang nyentak, kita hanya tersenyum. Puji Tuhan. Ya, yang biasanya sentak sengor sekarang puji Tuhan. Ya, ketika ada orang nyalip kita, puji Tuhan. Ketika daganganmu enggak laku, puji Tuhan. Ya, kenapa? Ada damai sejahtera. It's okay. Tuhan pasti buka jalan karena kita sudah mengenal firman Allah. Amin. Firman Allah berkata apa? Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mau hujan, mau mendung, mau sepi, mau rame, Allah turut bekerja. Amin. Ketika kita meyakini ini dan mulai memahami bahwa Tuhan kita sudah menyediakan segala yang kita perlukan, kita tetap tenang. Jadi kita enggak lagi gerasak gerusuk, enggak lagi terburu-buru, tergopoh-gopoh gitu. Ya. Apalagi di dalam mengambil keputusan, kita bisa tetap tenang. Amin. Makanya orang katanya kalau mau ngambil keputusan jangan lagi apa? Marah. Jangan lagi apa? Lagi terburu-buru, ya. Jangan lagi apa lagi? Jangan lagi banyak duit. Jangan lagi menang lotre, gitu kan. Ya kan? Lagi banyak duit dapat berkat nih. Udah tenang, nanti utang lu gue bayarin, gitu ya. Pas besoknya ditanya, mana utangnya katanya mau dibayarin. Emang gue ngomong gitu ya kemarin, kata gitu saudara. Karena kemarin lagi apa? Dapat duit, ya kan gitu. Pas ditanya lagi, terbalik gitu. Makanya jangan terburu-buru gitu ya. Nah kadang-kadang ketika kita ngambil keputusan terburu-buru, banyak masalah persoalan terjadi karena kita terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi kalau saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara tenang dulu ya, kita berpikir dulu, bahasa rohaninya kita doa dulu ya kan begitu ya, padahal mah tidur ya kan begitu ya. Gitu ya, karena nggak mau mikirin. Ya, jadi kita harus memiliki keberadaan di mana hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita melimpah dengan damai sejahtera ini? Yaitu melalui pengenalan. Yesus sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Oh yes, amin Tuhan. Mendung Tuhan, nggak apa-apa, amin. Tuhan udah menyediakan, amin. Iya dong, ya. Hari ini sepi, besok tiba-tiba dua kali lipat. Nggak ada perkara yang mustahil, amin. Iya, pas minggu, aduh ke gereja lagi rame nih Tuhan. Jangan khawatir, besoknya Tuhan ganti dua kali lipat lagi, amin. Jadi kita nggak ragu-ragu ninggalin toko untuk pergi ibadah karena itu semuanya dari iman kita, saudara. Suatu ketika ada orang nanya sama saya, ya, Pak saya dagang minuman keras Pak, iya gimana? Terus kalau saya ganti aqua atau ganti air minum mineral merek apapun itu, gitu ya, kira-kira laku nggak ya Pak? Katanya gitu. Jawabannya kira-kira gimana? Kalau misalnya saya bilang laku, pas dagang nggak laku, wah repot ini. Ya, sedangkan dia harus ngasih makan keluarganya gitu. Kalau enggak ngejawab juga, salah juga. Jadi saya harus tetap menjawab. Jawabnya apa? Jadilah sesuai dengan iman. Amin. Kalau kamu punya iman seperti itu, kerjain aja. Kamu pasti berhasil. Amin. Karena yang membuat kamu berhasil bukan gara-gara dagang minumannya atau dagang air mineralnya, tapi yang membuat itu berhasil apa? Imanmu kepada Tuhanmu. Amin.
Iya. Karena kita selamat juga karena iman yang membuat kita jadi percaya kepada Kristus. Kalau itu enggak dikasih dalam hidup kita enggak bisa percaya, saudara. Makanya saudara mau maksa-maksa suamimu, mau maksa istrimu, enggak bakal bisa. Kalau dia belum menerima anugerah. Belum menerima iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau dia dimarahin tiap hari, enggak bakal muncul iman. Karena iman timbul dari mendengar firman. Jadi yang harus dilakukan, harusnya ngomongin firman. Amin ibu-ibu. Iya, jadi bapak-bapak jangan diomelin, amin. Iya, nggak bakalan muncul iman. Iya, tapi disampaikan firman. Tadi di gereja firmannya, wah luar biasa. Amin. Iya. Allah sekali-kali nggak akan lupain kamu. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bapak-bapak yang tadinya brengsek, yang benar gitu ya kan. Setahu gua kalau gua nggak benar, Tuhan keluar. Kalau gua benar, Tuhannya masuk lagi kayak teh celup gitu kan gitu. Keluar masuk begitu ya. Masa sih nggak bakal ngelupain saya? Nah, lambat laun muncul iman. Tuhannya kamu tuh luar biasa. Saya orang brengsek aja diterima. Amin. Iya. Bahkan dikatakan dia datang dalam keberadaannya, saudara. Ketika kita masih berdosa. Amin. Sehingga ini semuanya menyadarkan kita betapa pengenalan kita akan Kristus itu membuat kita damai sejahteranya semakin melimpah, hidup semakin tenang. Ya, ketika orang lain pendek sabar, kita panjang sabar. Ketika orang lain pelitnya lit, kita murah hati. Ini semuanya terjadi karena kita mengenal Kristus. Sampai ada orang bilang, gua juga nggak punya duit, tapi ngelihat lu susah, gua tolongin juga lah, katanya begitu ya. Kita mati bareng kayaknya nih. Gitu. Itu semuanya terjadi karena kita murah hati, dan saya percaya, ya orang yang murah hati penuh dengan berkah. Tuhan akan memberkati kita juga berlimpah. Amin. Ini bukan karena ya lu perlu ditolong apa enggak, tapi memang kita murah hati. Ya. Jadi ketika saudara punya murah hati, saudara mau menolong, saudara nggak akan lihat nih orang kayak gimana. Tapi karena belas kasihan kita yang timbul. Amin. Iya, jadi kalau itu semuanya sudah terjadi dalam hidupmu, ini semuanya berarti saudara sudah dipenuhi damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah. Wah, itu nggak bisa dibuat-buat kecuali saudara mulai belajar mengenal Tuhan dengan benar. Makanya miliki pewahyuan akan Yesus yang semakin besar saudara tahu tentang Yesus, semakin damai dalam perjalanan hidupmu. Sekarang orang-orang tua mungkin banyak mengalami ketakutan dalam hidupnya. Karena mereka bentar lagi mati. Ya kan Bapak Saudara. Temen yang ini udah mati, yang itu udah mati, kagak punya temen gitu ya. Jangan-jangan besok gua. Ya. Tapi ketika dia sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Iya, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat kita di surga. Waktu kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Amin. Iya, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Iya, sehingga hal ini akan membuat kita tetap tenang. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara kadang-kadang yang tadinya enggak memiliki ketakutan, tapi karena ngelihat teman-temannya udah pada mati semua, tiba-tiba jadi takut gitu. Iya. Ini semuanya terjadi kalau saudara udah takut, wah, banyak penyakit bisa muncul. Ya. Darah tinggi tiba-tiba, kolesterol naik tiba-tiba, ya kan, mah tiba-tiba naik gitu kan, iya, grok tiba-tiba naik, gara-gara takut, khawatir, saudara. Yang tadinya nafsu makan sekarang hilang nafsunya, gitu. Yang tadinya mukanya sukacita sekarang duka cita. Kalau ditanya kenapa, takut mati, gitu. Ya. Hal-hal yang kayak gini yang berdampak akhirnya bukan membuat kita enak. Walaupun kita nanti mati masuk surga karena kita percaya Yesus, tapi perjalanan hidupmu tidak menyenangkan. Rumah tanggamu tidak menyenangkan. Saudara tidak hidup dalam damai sejahtera. Tapi ketika saudara hidup dalam damai sejahtera, saudara akan terus disegarkan, dikuatkan. Amin. Iya, mukanya tetap berseri sekalipun usia sudah lanjut. Amin. Saudara tetap umur panjang. Amin. Jadi berkat ya dimanapun kita berada, karena orang lihat saudara senang lihat dia ya, mukanya tetap berseri-seri. Amin. Ngomongnya juga enggak kasar,
lemah lembut. Ya, bukan lemah gemulai. Ya kan begitu, saudara. Ya, ada orang kalau ketemu orang ini suka nyingkir. Kenapa? Karena omongannya enggak enak. Wah, dia mah kalau manggil gua mah mentang-mentang gua kurus. Hei, tiang listrik reka mana? Segitu. Tiang listrik reka mana? Terus apalagi buntelan apalah gitu ya, karena badannya lebih gemuk gitu. Kadang-kadang kan gak enak kan ya Bapak Saudara. Gue sebel ngeliat dia, ya kan gitu udah nyingkir aja gitu ya. Tapi ketika memanggilnya, cantik mau kemana? Wah kan seneng. Amin. Iya dong ya. Di sini ada nggak suami-suami yang suka muji istrinya? Mau kemana cantik gitu kan gitu. Ya. Udah makan belum sayang? Ya kan gitu. Amin. Pasti seneng tuh istrinya. Amin. Amin. Walaupun bohong, ya kan begitu. Ya, minimal seneng lah, ya kan gitu. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu menyenangkan, saudara. Ya, dipengaruhi dengan hal-hal yang luar biasa di dalam hatinya keluar sesuatu yang membuat dia senang. Kan saya udah pernah cerita kalau orang jatuh cinta itu ya, maka mukanya akan berseri. Matanya tuh akan berbinar-binar, saudara. Coba perhatiin. Jadi kalau teman saudara yang tadinya lesu, letih gitu, tiba-tiba mukanya bersinar, wah ini lagi jatuh cinta. Yang tadinya rambut aja acak-acakan sekarang mulai rapi. Yang tadi jarang mandi sekarang sering mandi. Nggak pernah gosok gigi sekarang sering banget gosok gigi. Ya kan gitu. Yang tadinya nggak pernah pakai minyak wangi sekarang pakai minyak wangi banget, ya kan begitu. Ya. Jadi kalau di suami-suami lagi wangi banget gitu, istrinya mulai curiga, gitu ya. Jangan-jangan lagi jatuh cinta. Ya padahal jatuh cinta sama istrinya, amin. Amin. Iya dong, ya. Iya. Ini hal-hal yang harusnya kita miliki. Dan yang hebat lagi orang jatuh cinta katanya, enggak mudah, sakit. Dia akan sehat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selama ini sehat, kebaktian enggak pernah absen, puji Tuhan, amin. Saudara sedang jatuh cinta sama Yesus, amin. Iya, ya ini hal-hal yang harusnya ada dalam diri kita, saudara. Semangat terus, setiap hari semangat terus. Apa yang harus dilakukan semangat terus, ya. Nah sayangnya ada banyak orang letih lesu, berbeban berberat, hidup segan, mati tak mau, saudara, ya kan? Nah orang-orang gini butuh pengenalan akan Yesus supaya mereka sadar lagi, ayo nggak usah putus asa, ayo nggak usah nyerah ya. Ada Yesus yang selalu bisa memberikan harapan, ada selalu jalan keluar. Jadi dikatakan di sini kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kamu, bukan oleh apa yang kita lakukan, saudara. Bukan karena kamu doa puasa yang luar biasa, doa semalam suntuk yang bikin kamu tidur terus, ya kan begitu? Bukan, saudara. Doa puasa yang bikin kamu naik mahnya, bukan, tapi oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi ayo belajar mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Sayangnya di gereja hari-hari ini ada banyak orang tidak membawa jemaatnya untuk mengenal Tuhan. Mereka dibawa dalam etika dan moral. Jadi datang ke gereja hanya dengar ceramah bagaimana moralmu diubahkan gitu loh, saudara. Dia. Padahal yang mengubah moral kita siapa? Yesus, karena kasihnya yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi di gereja itu bukan cuma dimotivasi, tapi ayo dibawa mengenal Kristus. Inilah pemberitaan Injil yang benar. Karena Injil adalah kabar baik tentang siapa? Yesus dan karyanya yang sudah selesai. Amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara belum mengenal Tuhan dengan lebih besar lagi, nah ini yang membuat kita kadang-kadang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ketika engkau sadar tentang Tuhanmu, mengenal Tuhanmu yang begitu baiknya, luar biasanya, bagaimana dia rela datang dalam dunia yang sengsara untuk berjumpa dengan kita, supaya kita yang sengsara jadi mulia, ini hal yang dahsyat yang membuat saudara sadar betapa engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Betapa engkau berharga di mata Tuhan. Betapa engkau Allah yang selalu memperhatikan engkau. Jadi timbul harapan yang besar, timbul keyakinan yang kuat. Sehingga apapun yang kau akan lakukan ke depan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan pernah putus asa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa.
Jadi Tuhan ingin kita mengalami anugerah, damai sejahtera yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya ketika kita mulai dibawa akan pengenalan akan Tuhan kita. Miliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Kristus. Maka kita akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati, amin. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mataraikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Bahwa untuk kami boleh mengenal akan Engkau lebih lagi. Karena pengenalan kami yang benar akan Engkau akan mendatangkan kasih karunia yang semakin besar. Damai sejahtera yang semakin melimpah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya lebih sungguh lagi katakan, detik ini ku yes, amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Kaulah sumber pengharapan kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Saya memberikan waktu 1 menit untuk saudara. Sampaikan sesuatu kepada Bapa yang hadir bersama dengan kita malam hari ini. Apapun yang menjadi keluhanmu, apapun yang menjadi kerinduan, Bapa mendengar seruan saudara. Bapa mendengar doa saudara. Bapa mendengar apapun yang menjadi pergumulanmu. Karena Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia mendengar doamu.
Izinkan dia melawat engkau, izinkan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Membawa engkau untuk mengenal dia dengan lebih lagi. Merasakan kebaikannya lebih lagi. Merasakan kemurahannya lebih lagi. Sehingga keyakinan di dalam hidupmu tidak lagi dipenuhi dengan keraguan-raguan. Sehingga damai sejahtera, sukacita itu akan terus melimpah dalam keberadaan hati dan pikiranmu. Dan ada begitu banyak kesejahteraan yang kau akan alami. Karena dia beserta dengan kita. Haleluya. Bapa terima kasih. Lawat setiap hati yang terbuka malam hari ini. Apapun keberadaan kami yakin dan percaya. Engkau hadir dan Kau rindu melawat setiap kami Bapa. Engkau rindu menjamah setiap kami. Engkau rindu melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Karena karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, itu semuanya yang membayar apapun yang harus kami bayar. Menyelesaikan segala sesuatu yang harus kami selesaikan. Sehingga kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang kami perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami yakin dan percaya apapun pergumulan kami, Engkau Allah yang sanggup untuk membayar segala sesuatunya. Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga kami boleh melihat ada begitu banyak berkat Tuhan dicurahkan. Ada begitu banyak kekuatan Tuhan dinyatakan. Ada begitu banyak mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa terima kasih. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah terus nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa terima kasih. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib pada setiap kami. Damai sejahtera-Mu yang menyertai setiap kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kehadiran Tuhan yang luar biasa, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, yang memberikan kekuatan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus berkati bangsa kami. Biar kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas bangsa kami, dan bawa bangsa kami untuk mengenal akan Engkau ya Bapa, sehingga bangsa kami juga diselamatkan. Terima kasih Bapa. Lalu kami berdoa bagi kota kami, mari Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas kota kami Tuhan, di mana kami boleh dapat menikmati semua karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus melimpah dalam setiap hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur engkau, menguatkan engkau, mengarahkan kepada tujuan ilahinya, sehingga penggenapan karyanya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.